Oke, untuk jam sekarang itu pelajaran matematika ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kayaknya coba pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa. Ulangi. Lihat teman kamu atau bapak juga lihat tidak posisi siap atau enggak. Sebelum berdoa, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Doa susah. Ya, makanya kalau alangkah baiknya ya dalam kita berdoa itu lihat teman di sekitar kita ya keinginan kita atau doa kita terkabul. Oke, untuk pembelajaran sekarang kita masuk pada semester 2, yaitu materi semester 2 itu ada 4 kalau nggak salah ya, yang akan kita bahas nanti sampai ulangan kenaikan kelas. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, Bapak pengen cek kehadiran di sini. Yang pegang absensinya siapa? Dua orang. Yang tidak masuk? Ada semua? Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah untuk kesempatan sekarang bisa masuk semua. Nanti untuk materi atau pembelajaran sekarang untuk bab yang pertama yaitu tentang materi perbandingan. Nanti di sini Bapak akan tampilkan suatu PowerPoint untuk kalian bisa pahami materi yang Bapak akan berikan. Bentar, Bapak ini dulu. Nanti Bapak akan tampilkan di sini untuk materi pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak masuk pada materi tentang perbandingan, pada intinya untuk matematika itu saling berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana kunci utama kalau kalian pengen merasa matematika itu mudah, kalian seperti yang sebelumnya Bapak suka ingatkan ke kalian, matematika dasarnya. Kalau penjumlahan pengurangan is okay lah, pasti kalian bisa atau cepat menangkapnya. Tetapi di sini untuk perkalian dan pembagian, karena dalam materi perbandingan nanti tidak akan lepas dari perkalian dan pembagian. Ada perkalian silang untuk menyelesaikannya, ataupun kita nanti untuk membaginya. Di mana di sini kalian, padahal di situ matematika dasar di sini dari SD udah kalian pelajari, ya.
Untuk perkalian aja lah. Kuncinya sih gampang. Kalian kalau sudah menguasai perkalian 1 sampai 1 kali 1 sampai 10 kali 10, pasti bentuk soal angka berapapun, nilai bilangan berapapun akan terasa mudah. Ya. Tetapi terkadang oleh kalian sering disepelekan. Bahkan mungkin Bapak kalau cross check nilai perkalian berapa kali berapa, itu akan dalam ini loadingnya lama. Tetapi di sini untuk matematika itu bukan untuk dihafalkan seperti halnya materi atau pelajaran yang lain seperti Indonesia, IPS atau materi pelajaran yang lainnya. Matematika itu tidak untuk dihafalkan. Tapi kalau kalian terbiasa hitungan-hitungan atau terbiasa mengerjakan dengan cara manual, istilahnya kalian akan nempel dengan sendirinya. Bapak akan cross-check dulu sebelum ke materi di awal semester 2 ini tentang perkaliannya. Cek, kalau 5 kali 8 berapa? Berapa? Itu kan matematika dasar banget ya. 5 kali 8. Neng, berapa 5 kali 8? Itu kan dari SD ya, kelas 1 udah diajarin 1 kali 1, 1 kali 2. Kalau 5 kali 8 berapa? Neng, 5 kali 8 40. Lalu gimana di sini masih Bapak sebelum masuk ke materi mengingatkan dulu. Untuk pembagian itu merupakan inverse dari perkalian. Kalau 5 kali 8 itu sama dengan 40, maka 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Atau 40 dibagi 8 hasilnya 5. Maka kalau kalian pengen menguasai pembagian, maka di sini kalau kalian pengen menguasai matematika dasar operasi pembagian, perkaliannya dulu harus diasah. Bapak tidak istilahnya tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan zaman kalian menggunakan teknologi, ya. Dalam ini yang lebih sederhana aja lah menggunakan kalkulator. Bukan berarti Bapak tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi di sini untuk kalian di sini kalau kalian sekolah itu tujuannya untuk belajar, Bapak tidak menekankan dulu menggunakan kalkulator atau aplikasi yang lainnya. Nanti dalam pembelajaran sekarang juga Bapak akan tampilkan suatu aplikasi untuk mengerjakan soal matematika menggunakan aplikasi, ya. Di sini Bapak untuk pembelajaran Bapak untuk matematika, Bapak menekankan kalian membiasakan untuk memotret kalau mengerjakan soal-soal hitungannya. Kenapa? Sekalian mengasah daya ingat kamu kepada operasi perkalian, di mana operasi perkaliannya sudah lancar. Itu kan inverse ke pembagian. Seperti hanya tadi, kalau 5 kali 8 itu hasilnya 40. Kalau kita inverse kan ke pembagian, 8 dibagi atau 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Ataupun 40 dibagi 8 itu hasilnya 5. Nanti itu akan kalian ketemu dalam operasi perbandingan, ya. Masih semangat kalau Sub? Masih. Masih semangat? Masih. Ini baru-baru jam 9 ya. Kalian jangan sampai, memang Bapak juga alami lah. Kalau
pas pelajaran matematika hawa ngantuknya atau hawa suasana ininya udah sebelum guru masuk kelas udah timbul sendiri. Makanya kita coba atau Bapak coba tuangkan di sini pembelajarannya. Yang pertama nanti Bapak akan tampilkan PowerPoint PPT-nya. Nanti juga Bapak akan modifikasi menggunakan video pembelajaran. Kalian bisa nanti lihat tentang materi perbandingannya. Dan nanti pas akhir juga Bapak akan menggunakan aplikasi mengerjakan matematika tentang perbandingan. Nanti kalian bisa coba di rumah kalau kalian fasilitas komputer atau laptopnya ada di rumah. Baik, untuk materi sekarang tentang perbandingan. Dan untuk perbandingan sebelum masuk ke materi, Bapak pengen tahu atau yang kalian ketahui apa itu perbandingan? Ada yang tahu? Pak, perbandingan adalah membandingkan dua benda atau lebih. Perbandingan. Kata tangan kamu perbandingan adalah membandingkan dua benda atau lebih. Yang lain ada yang tahu? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering mendengar lah. Sok ngabandingkeun, bahasa Sunda nama kan? Sok ngabandingkeun. Jadi ngabandingkeun teh naon gitu kan? Kalau dalam bahasa sehari-hari itu perbandingan, ngabandingkeun, ya. Di mana kata teman kamu perbandingan adalah membandingkan dua benda atau lebih. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya apa? Membandingkan apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Yang sering kalian lakukan. Kalian kan di sini materi tentang perbandingan, membandingkan. Dalam kehidupan sehari-hari apa coba? Suka membandingkan apa? Kalau di kelas? Di kelas apa coba? Yang kemarin kalian sudah melakukan pembagian rapot ya? Kalian sama teman kan suka saling cross check kan? Yaitu kalian bisa, terkadang kalian tidak sadar kalian cross check nilai kamu atau nilai matematika kamu. Itu sama saja membandingkan. Ya, itu perbandingan. Oh, nilai saya 8, nilai teman kamu 9. Itu kan perbandingan bahwa nilai kamu 8, nilai teman kamu 9. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa coba? Apa? Membandingkan tinggi badan. Atau dalam dunia sosial membandingkan, kalian kan sering main ke kantin atau ke warung. Kalian sering melakukan ini dalam ini apa namanya kegiatan sehari-hari di situ. Apa suka main ke warung? Kalian membandingkan apa di situ? Harga barang ya. Ya, maka di sini adalah untuk materi perbandingan, boleh kalian catat di situ. Perbandingan adalah, boleh kalian catat. Perbandingan adalah membandingkan atau suatu cara
untuk membandingkan dua besaran. Di sini perbandingan adalah suatu cara atau teknik untuk membandingkan dua buah besaran, ya. Dua buah cara atau suatu cara atau teknik untuk membandingkan besaran. Besarannya apa? Besarannya apa? Misalkan kalau kalian menentukan tinggi badan, berasarannya yaitu kilogram. Kalau kalian menentukan berat badan kilogram, kalau tinggi badan berarti apa namanya itu? Tinggi badan berarti meter, ya, atau sentimeter. Oke, itu tentang suatu perbandingan. Selanjutnya, Bapak akan tayangkan sebuah video. Tadi kalian sudah jelas dalam kehidupan sehari-hari banyak ya yang kita bisa bandingkan, membandingkan tinggi badan, atau membandingkan berat badan, atau membandingkan suatu harga dalam suatu toko atau kantin. Selanjutnya Bapak akan coba tayangkan sebuah video dalam kehidupan sehari-hari tentang materi perbandingan. Coba kalian amati. Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur ini. Hari ini saya mau membuat brownies kukus ala berdiri. Berikut adalah bahan-bahannya. Saya menggunakan 120 gram margarin yang akan saya lelehkan terlebih dahulu. Jika tidak ada timbangan, kalian boleh pakai kemasan yang 200 gram dan dibagi dua, tinggal ambil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan coklat batang sebanyak 25 gram atau kurang lebih 1 buah itu ya. Dan untuk mereknya saya menggunakan coklat batang yang ini. Kalian bisa pakai coklat batang merek apa aja ya yang penting enak. Dan setelah coklat dan margarinnya merah seperti ini, angkat terlebih dahulu lalu dinginkan. Bahan selanjutnya saya menggunakan tepung terigu sebanyak 8 sendok makan atau 80 gram. Saya menggunakan tepung terigu yang biasa yang curah di warung-warung. Kemudian air terlebih dahulu dan juga ada coklat bubuk sebanyak 35 gram atau 4 sendok makan, 1 sendok teh baking powder. Lalu aduk merata. Sekarang tinggal di-mixer aja menggunakan speed paling tinggi sampai putih mengental dan berjejak, kurang lebih sekitar 5-7 menit. Tergantung kecepatan mixer masing-masing ya. Hentikan mixernya. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan keringnya. Masukkan setengah bagian bahan kering dari
juga cepat boleh mencoba margarin yang sudah dingin dan mixer kembali dengan speed rendah. Spatula untuk memastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawahnya. Lalu bagi adonan menjadi dua bagian. Setengah bagiannya kita akan bungkus. Ini lainnya saya menggunakan ukuran 20 x 20 yang sudah saya lapisi kertas roti dan juga oles margarin. Hantarkan sebelum dikukus ya. Setelah itu kukus browniesnya kurang lebih selama 15 menit menggunakan api sedang. Kemudian setelah itu saya ambil 3 sendok makan adonan dan saya tambahkan 1 sachet susu kental manis. Ini untuk lapisan yang tengah itu ya teman-teman. Kemudian aduk rata. Ketika adonan pertama sudah 15 menit, sekarang tinggal tuang adonan bagian tengahnya yang sudah dicampur susu kental manis tadi. Letakkan terlebih dahulu, kemudian kukus kembali selama 10 menit dengan api sedang. Dan setelah 10 menit, sekarang tuang sisa adonan yang terakhir. Kemudian kukus selama kurang lebih 20 menit api sedang atau sampai matang ya. Dan ini dia udah kukusan yang terakhir. Ini kita tusuk dulu, kalau sudah tidak ada yang matang berarti browniesnya sudah matang. Angkat dulu lalu dinginkan sebelum dipotong-potong. Ini dia hasil akhirnya brownies kukus ala berdiri. Jadinya lumayan banyak juga, kurang lebih sekitar 20 potong. Dan rasanya itu sangat enak, lembut banget, empuk, lembut. Dan menurut kalian silahkan dicoba di rumah ya. Mudah-mudahan resepnya bermanfaat. Oh ya, jika kalian suka sama videonya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Oke, kalian telah melihat suatu tayangan video. Mungkin kalian terutama perempuan di rumah juga pasti pernah melakukan, tetapi kalian belum sadar itu merupakan suatu materi, yaitu dalam materi perbandingan. Setelah kalian lihat video ini, apa yang kalian bisa tangkap? Di mana di sini? Untuk membuat, tadi di dalam video kan ada di sini, untuk membuat satu brownies itu membutuhkan bahan apa saja, ya kan? Sesuai dengan takaran atau nilai perbandingan. Kalau kalian pengen membuat suatu kue, bolu atau brownies, di situ ada takaran. Yang namanya takaran itu nilai perbandingannya, ya, aturannya, caranya, tekniknya. Maka tadi dikatakan oleh Bapak, di mana perbandingan adalah suatu cara atau teknik untuk membandingkan suatu objek. Yaitu objek atau suatu besaran. Maka di sini apa yang kalian tangkap dari video tadi? Coba lihat di sini.
bahan-bahannya. Saya menggunakan 120 gram margarin yang akan saya oleskan terlebih dahulu. Jika tidak ada timbangan, kalian boleh pakai kemasan yang 200 gram dan dibagi dua. Apa yang kalian tangkap dari soal video tadi? Kemudian saya juga menggunakan coklat batang sebanyak 75 gram. Atau kalau Di sini dan untuk mereknya saya menggunakan coklat batang. besarannya dalam bentuk apa? Bisa pakai coklat. Untuk membuat brownies di sini besaran. Dan setelah coklat dan Nanti dalam bentuk margarin itu besarannya apakah kilogram, gram, atau sentimeter atau apa? Ya. dan selanjutnya Tadi dikatakan di situ perbandingannya kita menggunakan besarannya adalah gram. Tetapi kadang kita kalau di rumah ya ibu-ibu kamu kalau bikin kue takarannya kalau misalkan margarin cuma setengahnya aja. Tetapi kan dalam setengah itu kalian harus jeli. Misalkan bobot margarin itu setengah kilo, kalau kita pakai setengahnya berapa? Jadi berapa gram? Kalau dalam satu kemasan margarin, ya, misalkan margarin itu bobotnya adalah setengah kilo. Kalau pakai setengahnya, jadi berapa gram? Ayo logika kamu pakai. Margarin, nih. Misalkan gini, kalian si mama ya, kadang-kadang kalau di rumah itu ya kita pakai manual saja kalau nggak ada timbangan. Kalau margarin itu bobotnya adalah setengah kilogram. Ya setengah kilo, satu bungkus itu setengah kilo. Kalau kursi mama dipakai cuma setengahnya, berarti berapa gram? Kalau setengah kilo berapa gram? Setengah kilo berapa gram? 500. Ya, setengah kilo itu berarti 500 gram. Dari setengah kilo dipakainya cuma setengah. Jadi berapa? 250 gram. Ya, itu secara tidak langsung kalian sudah belajar tentang materi perbandingan. Banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami video tadi. Jadi dalam membuat suatu brownies, di mana di situ membutuhkan bahan, yaitu menggunakan metode perbandingan. Besarannya apa? Kita pakai adalah gram. Oke, bisa dipahami yang sini? Bisa. Masih semangat? Masih. Baru jam setengah 10 ya. Sekarang kita lanjut. Nih, dari video tadi ya. Kalian bisa lihat dalam video tayangan tadi ada tepung terigunya 500 gram, bubuk coklatnya di sini 250 gram, lalu 3 butir telur. Kadang-kadang kita pakainya butiran, kalau bisa agak lebih spesifik bisa kalian timbang ya, 3 butir itu. Lalu di sini bahan-bahannya dalam pembuatan kue tadi atau brownies tadi ada 250 gram gula pasir. Jadi pada intinya besaran yang kita pakai dalam materi perbandingan pembuatan brownies tadi atau dalam tayangan video tadi adalah gram, ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Jelas? Ya. Jadi pada intinya perbandingan di sini kita suatu teknik atau cara untuk membandingkan suatu besaran. Nah, di sini untuk materi perbandingan
ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di mana di sini untuk perbandingan senilai logikanya gini. Misalkan kalian disuruh beli, kalau misalnya ini harga satu pensil sama dengan 2.500. Sedangkan kalau kalian beli 2 pensil berarti harganya berapa? 5.000 ya. Kalau kalian beli 1 pensil di sini harganya 2.500. Kalau 2 pensil berarti harganya 5.000. Ini merupakan contoh perbandingan senilai. Perbandingan senilai di sini, kalau kita belinya sedikit, uang yang dikeluarkan sedikit. Kalau kita belinya banyak, pensilnya, nilai jumlah uang yang dikeluarkan itu banyak. Ya, itu contoh perbandingan senilai. Berbeda dengan berbalik nilai. Jadi kebalikannya. Ya, nanti untuk materi selanjutnya setelah pertemuan sekarang kita lanjut ke materi perbandingan berbalik nilai. Ya. Nah, untuk perbandingan senilai di sini kata Bapak tadi dikatakan kalau kita melakukan di sini pembelian barangnya sedikit, uang yang dikeluarkan sedikit, pembelian barang banyak, uang yang dikeluarkan pun akan banyak. Nanti di sini untuk pembelajaran sekarang ini Bapak akan atau sistem bekerja kelompok. Kita bikin kelompok. Nanti sebelum Bapak lanjut ke permasalahan tentang perbandingan senilai, kita coba mengkaji permasalahan dulu dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini Bapak akan sistem caranya berkelompok. Ya, kita bikin berapa kelompok? 3. Kita bikin menjadi 1, 2, 3, 4. 5 kelompok aja, 4 aja lah, boleh. Ya, kita bikin menjadi 4 kelompok, boleh. Ini 1 kelompok, ini 1 kelompok berhadapan-hadapan, ini 1 kelompok ya. Boleh kalian berkumpul, ini ke bawah aja. Ya, turun ke bawah. So, kalian putar aja lah. Kondisikan cepat. Bikin kelompok, kita bikin menjadi 4 kelompok. Seperti yang tadi kan, untuk materi perbandingan di sini kita akan coba permasalahan. Nanti kalian coba diskusikan, lalu nanti kalau waktunya perwakilan atau resepnya berkelompok setelah ke depan. Oke, sampai atur posisinya. Oke, udah siap?
normalisasi. Secara tidak sadar kalian itu sekolah itu lagi memprogramkan literasi dan numerisasi. Ya, kalian kalau setiap hari Jumat kita baca dulu surah atau Al-Quran, ataupun di sini kadang kita tidak sadar ya, ada poster atau apa ini, itu merupakan bentuk literasi dan numerisasi hasil karya. Dan di sini nanti ada soal, bentuknya soal literasi numerisasi, nanti kalian pahami tentang materi perbandingan. Kalian coba diskusikan dengan teman kamu. Apabila ada kesulitan, boleh tanyain ke Bapak. Ya. Nanti setelah beres, Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Setelah beres, perwakilan dari kelompok itu untuk presentasi di depan. Ya. Nanti hasil kerjaan kamu juga dikumpulkan lagi ke Bapak untuk bahan penilaian kalian. Selain nilai secara per kelompok, ada juga nilai keterampilan kesulitan ya. Sebisa kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh tanya ke Bapak. Kalau kurang lagi tanya ke Bapak. Apa isi namanya ya? Nanti dulu baca. Coba lihat di sini tentang soal buat kalian di sini ada dua problem ya. Kalian yang pertama isi biodata dulu, tulis namanya. Nanti hasil pekerjaan kalian dikumpulkan. Ya. Di sini kamu kasih nama. Si A, si B, si C, si D. Ya. Terus di bawahnya ada hari dan tanggal. Nanti di sini ada dua problem. Coba kalian kerjakan dengan teman kalian satu kelompok. Masuknya ke jangan langsung ikut informasi data. Sekarang Kamis tanggal 18 ya, awas kita tanggal ini. Kerjakan dulu. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan. Itu suatu permasalahan. Yang pertama itu gambarnya adalah gambar pengendara sepeda motor. Ya. Gambar yang pertama
itu adalah gambar seorang pengendara sepeda motor. Nanti sangkut atau keterkaitannya apa dengan materi perbandingan? Nanti di akhir kalau kita ingat ke sepeda motor itu berjalan harus ada apa? Perbandingan bisa sesuai dengan kecepatan bisa, ya jarak nantinya ya bisa. Atau ini sepeda motor berjalan menggunakan apa? Sepedanya untuk menggunakan sepeda motor apa itu? Kalau kalian haus minum, ya kan? Motor itu apa? Bensin. Nanti kita akan keterkaitannya dengan nilai perbandingan berapa liter untuk menempuh jarak sekian kilometer, atau misalkan dalam 1 liter itu dapat menempuh berapa meter, gitu kan? Sekarang amati oleh kamu gambar tersebut. Lihat perhitungannya di sini sudah ada. Dalam perbandingan apa tadi kecepatan, jarak, itu aja. Gambar apa tuh? Apa? Itu problem yang pertama. Itu suatu gambar apa? Kalau kalian pada bisa bawa motor, ada kan? Dan kalau kita dari perbandingan suatu sepeda motor itu ada apa? Pertama itu kita tentang apa? Atau bensin, masalahnya kita bisa yang pertama bintang jarak, yang kedua apa? Tentang isinya bensin, yang ketiga kecepatan. Itu kan masalah dari gambar mesin nanti timbul.
Ada permasalahan? Yang mana naik? Untuk soal cerita di sini kalian akan mengetahui kita dahulu misalkan kita menyebutkan ini berikan bahan bakar 6 liter itu dapat jarak 60 km. Perbandingan 1 liter menjadi jarak 40 kalau 1 liter jadi jaraknya berapa?
berapa kilo? 10 kan? Kalau logika kan kita kadang pakai 10 kan? Ini ditanyakan berapa jarak 1 liter pertama. Jawab, ini ditanyakan ya. Ketahui ditanyakan jawab. Ingat. Ketahui 6 liter, 60 kilo, 1 liter, berarti berapa kilo? Makanya caranya kan sudah tahu itu ya jawabannya, tapi secara matematika kita pakai lambang X aja. Ya. Nah, yang kedua, yang tadi tayangan video. Nah, untuk siapa yang kemudian teman-teman di atas? Nah, yang ini. Masalah apa? Perbandingan jenis-jenis bahan. Itu aja. Apa? Udah beres. Wah, sisi apa ini? Jangan pesan. Ini kan bisa kita lihat di sini kan bisa dari bensin ini bensinnya adalah besarannya adalah liter, jarak besarannya adalah kilometer. Kan sudah tulis di sini. Cukup waktunya sebelum nanti perwakilan presentasi dari masing-masing atau perwakilan dari kelompoknya. Sudah, Neng?
perwakilan yang berapa orang yang majunya? Mau semua atau 2 orang? 1 orang aja. Ya. Ya. Nanti hasil karya teman kamu coba kamu istilah nama koreksi atau mungkin ada tambahannya ya. Oke, kalau kemana dulu? Neng udah siap? Oleh. Waktunya 5 menit ya, kita kejar waktu ya. Yang lainnya perhatikan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan Coba lihat dari angka kamu. Situ data. informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas. Bisa dilihat masing-masing. Masing-masing kelompok sudah ada ya tentang permasalahannya apa di situ. Ini ya, teman-teman akan menerangkan hasil identifikasi kelompoknya. Untuk permasalahan sudah ada di LK yang kalian pegang masing-masing. Ya. Akan membacakan hasil identifikasi dari kelompoknya. Oke, lanjut nih. Informasi yang diperoleh dari gambar di atas adalah orang naik motor. Ketika naik motor ada kecepatan motor, ada bahan bakar, yang pasti ada jarak yang dapat ditempuh. Permasalahan apa yang diselesaikan? Jarak yang ditempuh dengan bahan bakar yang diperlukan. Identifikasilah unsur-unsur yang diperolehkan dari permasalahan tersebut. Jarak yang ditempuh, bahan bakar yang diperlukan. Jika jarak yang ditempuh bertambah, bagaimana dengan bahan bakar yang diperlukan? Untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bahan bakar pertamax sebanyak 6 liter. Perbandingan untuk 1 liter pertamax menempuh jarak berapa kilometer? Diketahui 6 liter sama dengan 60 km. Jadi untuk 1 liter adalah 10 km. Soalnya sudah ada ya pembahasan. Ini pembahasannya saja. Itunya sudah ada di apa yang kalian pegang. Lanjut. Bahan-bahan membuat brownies. Masalah perbandingan. Problem kedua sekarang. Masalah perbandingan telur terigu dan cara membuat brownies. Ya, problem kedua. Mungkin tadi kalian sudah melihat video yang sudah diberikan oleh Bapak. Untuk video yang tadi sudah dilihat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya tutup. Ada yang mau bertanya? Boleh? Silakan. Kelompok 3. Jika telur 15 butir, berapa brownies yang dibuat? Ini sangkut paut dengan tayangan video tadi ya tentang membuat brownies. Ya. Yang problem yang kedua itu. Dikarenakan 3 telur menghasilkan 1 buah brownies, jadi 15 telur menghasilkan 5 buah brownies. Apakah paham atau ada yang ditanyakan lagi? Itu. Boleh lanjut.
di situ kan problem yang pertama tentang jarak tempuh atau pengendara sepeda motor. Untuk problem yang kedua yang Bapak kasihkan ke kalian itu seperti tayangan video tadi, ya. Jadi pada dasarnya gini ya, sedikit Bapak ulas. Nanti yang lainnya karena waktu tinggal sudah menunjukkan hampir pukul 10, nanti ke yang lainnya Bapak lihat dari hasil karyanya saja. Tadi Bapak sudah selesai kerja contoh atau kalau pengen dipresentasikan nanti minggu depan boleh untuk pertemuan yang akan datang. Jadi pada intinya gini ya, pada program yang pertama di situ kan tentang pengendara sepeda motor, di mana di sini yang program yang kita selesaikan, di mana di situ diketahui 6 liter pertama itu menempuh jarak 60 km. Yang jadi pertanyaan 1 liter yang ditanyakan itu, perhatikan sini ya. Nanti hasil karya kalian dikumpulkan. Bapak bahas saja karena waktunya sudah mendesak. Di sini untuk 1 liter berapa jarak tempuhnya atau menempuh jarak berapa? Bapak ambil dengan nilai X saja lah. Variabel pada menggunakan X kilometer. Maka untuk menyelesaikan, untuk menjawabnya, kalau perbandingan senilai seperti yang tadi Bapak jelaskan, kita mengeluarkan bensin atau mengeluarkan besar, hasilnya besar juga. Jarak tempuhnya pasti lebih jauh. Kalau penggunaan bensin sedikit, udah pasti jarak tempuhnya juga sedikit. Jadi ini merupakan contoh bentuk perbandingan senilai. Kalau kita masukkan pada rumus perbandingan, kita masukkan saja 6 liter berbanding dengan 1 liter sama dengan 60. Ini satu perbandingan intinya. Perhatikan ini dulu. Nah ini penjabaran teman kamu tadi kan secara logika saja 6 liter jaraknya 60 kilo atau 1 liter jarak tempuhnya tadi kata teman kamu itu adalah 10 kilo. Memang betul iya 1 liter kalau kita 6 liter 60 kilo berarti 1 liter itu 10 kilo. Itu menggunakan logika. Tetapi secara matematika kita gunakan rumus perbandingan senilai. 6 liter ini unsur yang pertama liter dengan liter atau besaran yang pertama liter dengan liter, yang kedua adalah kilometer dengan kilometer. Berarti perbandingannya adalah 6 per 1 sama saja 60 per X. X ini ditanyakan berapa kilo. Sama dengan kita kalikan silang saja untuk menentukan hasilnya. 6 kali X, 6 kali X sama dengan 1 kali 60 atau 6X sama dengan 60. X-nya sama dengan 60 per 6. X-nya adalah 10 kilometer. Jadi dalam 1 liter kita bisa menempuh jarak 60 atau dalam 1 liter kita dapat menempuh jarak 10 km. Itu secara matematik. Tadi kata teman kamu itu baru menggunakan logikanya saja. Nah, ada yang mau presentasi sekarang? Oke. Dan perhatikan sekarang coba kumpulkan lagi hasil karyanya buat penilaian Bapak. Coba perwakilan aja kumpulin dulu. Ya boleh duduk dalam posisi berkelompok aja dulu. Bapak sedikit akan ini. Di sini ada aplikasi untuk menyelesaikan soal matematika. Kalian perhatikan ke depan ya. Di sini
yang namanya adalah gas bubble mat. Ya, kalian bisa cari, kalian bisa lihat untuk penggunaan aplikasinya, bisa lihat di YouTube. Untuk mencari aplikasinya bisa cari di Chrome, yaitu gasbubblemat.com saja. Nanti di situ ada. Ya. Di sini Bapak akan coba selesaikan soal tadi, soal perbandingan tadi, yang perbandingan jarak tempuh apabila penggunaan apa namanya pertalite. Kalau 6 liter berjarak 60 kilo, 1 liter itu berapa kilometer. Kalian di sini ada suatu aplikasi, yaitu tentang aplikasinya GasBubbleMat. Kalian tinggal cari di Chrome untuk proses penggunaannya ya. Di sini kalian muncul nih. Ya, di sini ada. Kalian bisa menggunakan tombol pada keyboard laptop atau komputer kamu, atau bisa diklik di monitor di situ. Seperti ini menggunakan mouse ya, kursor ya. Misalkan tadi 6 liter menempuh jarak 60 kilo, 1 liter jarak yang ditempuhnya berapa? Kalian gunakan perbandingan 6, kelihatan nggak? Ya, kelihatan lah ini. Ada tangan di sini ya. Ada di situ. Kalian tinggal ketik saja seperti hanya menggunakan kalkulator. Nanti hasilnya 6 dibagi 1, perbandingannya kan 6 liter berbanding 1 liter sama dengan perbandingan jarak tadi 60, soalnya ya 60 dibagi X, kita gunakan variabelnya X. Lalu di sini ada down ya, klik di sini. Ya, di situ muncul soal seperti ada di sini yang tadi kalian teman-teman presentasikan. Prosesnya gimana? Untuk menyelesaikan perbandingan kita bisa lakukan dengan cara kalikan silang. Di sini coba kalian kalikan silang saja. 6 per 1 sama dengan 60 per X. Berarti 6 kali X 1 kali 60. Maka prosesnya di sini kalian coba kalikan silang. Boleh 6 kali X dulu, boleh 1 kali 60 dulu. Kali aja 1 kali 60. Hasilnya adalah 6 sama dengan 60 kali 1.
jadi X6 sama dengan 60 kali 1 sama dengan balikan dulu ini tanda-tanda titik kan, ini berarti perkalian, kita klik saja hasilnya adalah 6 atau X6 sama dengan 60. Lalu selanjutnya kita bagi 6 sama dengan X dibagi 6. Ini sama dengan klik pembaginya di dulu, yang ini klik jadi pembaginya jadi ya, jadi X-nya adalah 10 ya. Ini kalau menggunakan aplikasi, nanti kalau kamu yang masih kelas 7 ya, jadi masih kayaknya awal, ini cuma sebatas pengenalan saja, di mana dalam penyelesaian matematika banyak aplikasi nanti ke depannya untuk menyelesaikan soal matematika ya. Banyak ya aplikasi nanti kalian kalau masuk SMK bisa diperdalam lagi ya. Ini sebatas pengenalan saja. Jadi kita jangan ketinggalan zaman, jangan menggunakan kalkulator saja manual. Oke, mungkin ya itu mungkin untuk materi pertemuan hari ini ya. Nah, ini sudah presentasi, sudah kasih sedikit contoh aplikasi untuk menyelesaikan pelajaran matematika. Sebelum Bapak nanti ada soal evaluasi untuk pertemuan hari ini saja lah tentang materi perbandingan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Cukup? Masih semangat? Ya, tetap kita ulang. Nanti habis Bapak juga masih ada pelajaran yang lain ya. Nah, di sini untuk evaluasi hasil pembelajaran hari ini. Bawa HP? Ada yang bawa HP? Atau untuk tes evaluasinya di sini dan untuk materinya menggunakan Google Maps dan yang kendala sekarang kita sedang membawa HP ya. Jadi berdasarkan kalian isi aja. Ada sebelum soal lihat ganda nanti dikumpulkan lagi ya. Ini soalnya kerjakan aja lah, 10 soal cepet lah. Kasih waktu.
yang kelompok menyebabkan kosek nilainya. Tadi sulamanya itu kita ulangi. Kasih nama kelas. Kerjain. Kasih nama kelas. Nanti dikumpulkan. 10 menit lah. Waktunya udah mau habis nih. Pekerjain aja sisanya. 10 menit aja ya. Waktunya nih. Tadi kelompoknya terlalu lama. Kerjakan sendiri. Itu soal-soal perbandingan yang kayak tadi Bapak jelaskan, atau secara aplikasi dilakukan dengan masyarakat. Bapak habisnya jam 10 lewat 20 ya. Saya minta waktu sebentar lah. Sampai evaluasi. Kalian bisa kasih tanda silang atau tilik kali ya. Lihat kalian.
Ya, untuk pembelajaran kali ini mungkin Bapak akan cukup sekian. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Ada tambahan aplikasi nanti bisa kalian pelajari di rumah ya. Kalau punya laptop di rumah, ada internetnya, jaringannya, meskipun di sini jaringannya agak labrek. Coba kalian lihat tutorialnya, bisa lihat di YouTube lah. Di YouTube banyak tentang aplikasi matematika untuk menyelesaikan soal matematika. Jadi nanti kedepannya di situ kalian bisa meningkatkan motivasi. Lalu di situ banyak soal memorisasi dan literasi, soal-soal cerita dan banyak. Untuk pembelajaran kali ini gimana? Menyenangkan? Puas? Menyenangkan. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Materi selanjutnya bisa kalian cobalah. Sekarang tidak terpacu pada ini. Perhatikan ya. Sekarang tidak hanya terpacu pada buku paket. Banyak materi-materi di YouTube atau di Google. Kalian tinggal browsing aja, jangan tiktokan aja. Ya, misalkan Bapak nih, besok pertemuan yang akan datang akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Coba kalau di HP ya ada Bang Google, coba cari materinya. Jangan penggunaan IT itu buat kesenangan saja, tiktokan, youtuber atau yang lainnya. Di YouTube juga banyak ya materi-materi tentang pembelajaran matematika. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukup sekian. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya dengan materi berikutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya. Diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Boleh kalian bikin lagi. Nah, nanti lanjut pelajaran berikutnya ya. Mungkin dari Bapak dengan sekian.